Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nanto dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu ujian PPLSP Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak saat ini? Semoga diberikan kesehatan selalu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Nah, anak-anak, walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi saat ini, kita harus tetap semangat ya. Untuk daftar hadir, silahkan isi Google Form yang sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Dan jika sudah selesai mengisi Google Form tersebut, semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat mengetahui proses penguasaan Indonesia oleh Jepang, selanjutnya kebijakan pemerintah militer Jepang, dan sikap pergerakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Anak-anak tahu nggak sih Indonesia itu dikuasai Jepangnya seperti apa sih? Nah, jadi Jepang masuk ke negara-negara Asia termasuk Indonesia itu dari berbagai tempat. Salah satunya yaitu melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942. Dan Jepang berhasil menguasai Palembang atau Pulau Sumatera pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang tersebut, Jepang menyerang Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa akhirnya Batavia atau Jakarta dikuasai oleh Jepang sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Dan pada akhirnya Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 di Subang, Jawa Barat. Nah, sejak saat itu seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Nah, anak-anak, ternyata Jepang selama menjajah Indonesia tersebut membuat suatu kebijakan-kebijakan terhadap rakyat Indonesia loh. Nah, ada yang tahu gak kebijakannya apa saja? Nah, kebijakan yang pertama yaitu adalah membentuk organisasi-organisasi sosial. Di antaranya yaitu Gerakan 3A. Selanjutnya ada Putra, Jawa Hokai, dan Mas Yumi. Nah, salah satu organisasi-organisasi sosial tersebut yaitu adalah Gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, Gerakan 3A ini ternyata dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar. Nah, tetapi dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi-organisasi yang lebih menarik. Nah, salah satunya yaitu Putra, Jawa Hokai maupun Mas Yumi. Selanjutnya, kebijakan yang kedua yaitu adalah pembentukan organisasi-organisasi semi militer. Di antaranya adalah Senindan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. Nah, apa ya arti dari nama-nama tersebut? Yang pertama ada Senindan. Senindan dalam bahasa Indonesia berarti Organisasi Barisan Pemuda. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Yang kedua, ada Fujinkai, merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Yang ketiga, terdapat Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki yang berumur 20 hingga 25 tahun. Selanjutnya ada Heiho. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Nah, pada saat itu Jepang sudah mengalami kekalahan di beberapa front pertempuran. Selanjutnya ada PETA atau Pembela Tanah Air. Didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943, merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari tentara Jepang. Selanjutnya ada kebijakan yang ketiga, yaitu pengerahan Romusa. Nah, anak-anak masih ingat ya dengan kerja Rodi pada masa pendudukan Belanda? Nah, pada pendudukan Jepang itu namanya
Romusha. Nah, Jepang melakukan rekrutmen terhadap anggota Romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan segala aktivitas Jepang. Nah, anggota-anggota Romusha ini dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, tubuh pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan lain sebagainya. Ternyata jumlah Romusha yang paling banyak terletak di Pulau Jawa dan dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai Malaysia, Myanmar, bahkan Thailand. Dan kebijakan yang keempat yaitu eksploitasi kekayaan alam. Nah, diantaranya yaitu adalah usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak ini untuk keperluan minyak pelumas. Selanjutnya, pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Selanjutnya, banyak penduduk yang memakan umbi-umbian liar, dan sebenarnya umbian tersebut hanya pantas untuk makanan ternak. Nah, anak-anak, apakah di sekitar kalian masih melihat umbi-umbian seperti ubi ataupun singkong yang dimakan oleh masyarakat sekitar saat ini? Nah, apakah makanan umbi-umbian tersebut sebagai makanan pokok atau yang lainnya? Ada yang bisa menjawab? Sikap kaum pergerakan yang pertama yaitu adalah memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Nah, pada kelompok ini sering juga disebut dengan kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah Jepang. Nah, sebenarnya cara ini adalah bentuk perjuangan secara diplomasi. Tokoh-tokohnya antara lain adalah para pemimpin putra seperti R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya terdapat gerakan bawah tanah. Nah, larangan berdirinya partai politik pada zaman penjajahan Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini merupakan perjuangan melalui kegiatan secara tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang, atau dengan kata lain gerakan secara sembunyi-sembunyi. Selain memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ternyata Indonesia melakukan perlawanan bersenjata. Di antaranya yaitu adalah perlawanan bersenjata di Aceh, di Singaparna, di Indramayu, dan perlawanan peta di Blitar. Demikian pematerian mengenai pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, untuk lebih memahami pematerian, Bapak akan memberi tugas berupa pembuatan mind mapping mengenai pematerian tersebut. Silakan kalian melihat detail tugas di Google Classroom yang sudah Bapak upload ya. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.